Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat menjalani masa Advent yang sebentar lagi kita akan memasuki masa Natal. Hari ini hari Sabtu tanggal 21 Desember. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataannya itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudari, barangkali kita pernah berada pada situasi di mana kita bingung akan rencana Tuhan atas hidup kita, sehingga kita bertanya, "Mengapa Tuhan? Bagaimana hal ini bisa terjadi Tuhan? Sampai kapan hal ini terjadi Tuhan?" Dan sebagainya. Mengapa itu muncul? Pertanyaan itu muncul karena kita bingung, tidak tahu mengapa itu terjadi. Mau sampai kapan? Apakah kita sanggup atau tidak menghadapinya? Misalnya, pengalaman sakit, sudah berobat kemana-mana tapi tak kunjung sembuh. Masalah yang dihadapi sepertinya tak kunjung selesai, karena belum lagi selesai satu masalah, muncul lagi masalah yang lain, yang membuat kita menjadi gelisah, lelah, dan bertanya, "Mengapa Tuhan?" Saudara-saudari yang terkasih, atas pertanyaan ini mari kita belajar dari pengalaman iman Maria, ketika Maria juga berada pada situasi yang membuat Maria bertanya, bagaimana mungkin? Dalam bacaan Injil diceritakan, malaikat masuk ke rumah Maria. Ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, apa arti salam ini? Dan ternyata malaikat Gabriel tahu kegelisahan dan ketidakmengertian Bunda Maria. Oleh karena itu, malaikat itu berusaha memberi pemahaman kepada Maria. Pertama, Maria dipilih atas kehendak Allah, bukan kehendak Maria. Allah yang mau dan punya hak siapa yang akan dia pilih. Pada saat Allah memilih manusia, Allah menyiapkan segala sesuatu dengan baik, langkah demi langkah, sehingga semua berjalan lancar. Dan sebelum Allah memilih Maria, pasti
Allah sudah tahu siapa Bunda Maria itu sesungguhnya. Bahkan Allah lebih mengenal Maria daripada Maria mengenal dirinya sendiri. Saudara-saudari, hal yang sama berlaku bagi kita. Allah lebih mengenal kita, siapa diri kita ini, daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kedua, malaikat memberikan contoh sesuatu yang mustahil bagi manusia, yakni Elisabeth, saudari Maria, yang dilihat dari usia tidak mungkin lagi bisa hamil. Namun berkat kuasa Allah, Elisabeth bisa hamil di masa tuanya. Hal yang mustahil. Hal itu dialami juga oleh Maria. Berkat kuasa Allah, Maria bisa mengandung dan melahirkan anak tanpa menikah. Saudara-saudari, kesadaran akan anugerah Allah yang besar akhirnya mengharuskan dan memampukan Maria untuk mentaati Allah dan juga kehendaknya. Maka Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari, betapa indahnya kalimat ini. Tetapi apakah Maria menyadari resiko ucapannya itu? Tentu Maria tahu. Tapi jika Maria tahu resikonya, mengapa ia berani mengambil resiko sebesar itu? Mungkin inilah pertanyaan di hati kita. Saudara-saudari, Maria berani menanggung resiko itu karena pertama, Maria sadar bahwa ia mendapat kasih karunia dari Allah. Malaikat menyebut dia sebagai yang dikaruniai karena ia menerima apa yang tidak pantas diterimanya. Kedua, dia sadar bahwa kasih karunia Allah akan memampukan dia untuk hidup dalam ketaatan. Memang ada banyak resiko yang akan dia hadapi, tapi malaikat mengingatkan bahwa Roh Kudus akan menaungi dan melindungi serta memampukan dia. Saudara-saudari, dua alasan inilah yang mendorong dan memampukan Maria untuk menunjukkan ketaatan yang spektakuler. Saudara-saudari, banyak hal yang tidak kita mengerti terjadi juga dalam hidup kita. Mari kita lihat pengalaman kita masing-masing. Dan kita sungguh tidak akan pernah mengerti semua hal yang baik, yang benar dalam hidup kita. Maria dalam ketidakmengertiannya tetap menerima tugas yang maha berat dari Allah. Kenyataan ini mendorong kita untuk tetap semangat dalam menjalani hidup kita yang terkadang atau bahkan sering dilanda berbagai masalah, cobaan, sakit dan penyakit yang membuat kita tidak mengerti dan kita bertanya bagaimana mungkin hal ini terjadi. Bunda Maria sendiri hanya memiliki waktu singkat untuk bertanya kepada malaikat Gabriel tentang hal-hal yang tidak dia mengerti. Selebihnya, Bunda Maria mencari jawaban sendiri atas semua persoalan yang dia hadapi selama hidupnya. Saudara-saudari, ini menjadi bukti bahwa kita sebagai pengikut Kristus akan mengalami hal yang sama. Banyak pertanyaan dalam hidup kita yang mau tidak mau kita cari sendiri jawabannya. Bahkan bisa jadi sampai kita meninggal, kita masih penasaran dan bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Dalam keadaan inilah iman kita menjadi sangat penting. Jawaban Maria, terjadilah padaku seturut perkataanmu, kiranya menjadi kekuatan bagi kita, agar kita juga dalam perjuangan hidup yang seringkali tidak kita mampu memahaminya, kita berani berkata, terjadilah padaku Tuhan, seturut kehendak-Mu. Saudara-saudari, dalam hal ini, penyerahan diri akan rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita sangat penting. Kita percaya bahwa Tuhan
akan selalu memberikan kekuatan kepada kita saat kita menghadapi segala sesuatu dan menyerahkan semua kepadanya. Tuhan memberkati.